kamar tamu Bang David. Kepalaku masih sedikit sakit dan perbannya sudah kusut dan kering. Setelah mandi, aku akan menggantinya dengan perban yang baru. Bagaimana dengan berita pagi ini? Apakah heboh? Pikirku sedikit penasaran. Aku ingin mengundurkan diri dari pekerjaanku hari ini, tetapi kemungkinan aku harus ke perusahaan karena banyak pekerjaanku yang harus kuinfokan kepada seniorku, agar mereka tidak kelimpungan mencari data-data bagian yang kutangani. Bicara dengan Sisley, hatiku tiba-tiba sakit, kacau dan dendam. Untuk apa aku peduli dengan pekerjaanku? Biarkan saja mereka mencari dan mengurus berkas-berkas yang kukerjakan, pikirku jadi kesal. Jika nanti harus bertemu dengan Sisley lagi, lebih baik aku menelponnya saja. Setelah itu seperti kata Bang David tadi malam, tekan dia, ancam dengan perselingkuhannya, sehingga dia tidak bisa seenaknya saja menindas dan menganggapmu remeh. Saran Bang David. Dia benar sekali, untuk apa aku repot-repot ke perusahaan lagi? Toh surat pengalaman kerja juga pasti tidak akan diberikan. Peraturan perusahaan di tempatku bekerja, minimal 3 tahun loyalitas kerjaku yang baik di level supervisor, baru diberikan surat rekomendasi atau surat pengalaman kerja dengan hasil kerja yang memuaskan. Ini sudah jam 10 lewat, tidak ada suara orang di dalam apartemen. Pasti Bang David sudah lama berangkat bekerja. Aku sedikit bersyukur ada orang baik seperti dia. Sebenarnya aku tidak pernah berani tinggal seatap dengan orang yang baru saja kukenal. Tetapi sikap dan aura Bang David yang melindungi membuatku sangat nyaman. Caranya menangani Ronan membuatku merasa diriku sangat berharga. Kata-katanya walaupun sedikit berterus terang, tetapi aku tidak enak mendengarnya. Ada pria yang suka memuji, tetapi aku terkadang merasa itu pujian murahan dan terkesan bernafsu yang membuatku jijik. Tetapi kata-kata Bang David malah membuatku bisa tersenyum. Dia tidak memarahi ataupun menuduhku wanita bodoh setelah mengetahui semua masalahku dengan Ronan. Bang David hanya berkata, jadikan ini pelajaran untukku, agar selanjutnya lebih berhati-hati mencari pria yang benar. Aku suka nasihatnya. Saat seperti ini aku membutuhkan teman yang mendukung agar aku tidak sedih dan kecewa memikirkan semua pengorbananku kepada Ronan. Aku menekan nomor ponsel Sisley dengan gemetar. Dadaku berdebar-debar menahan emosiku. Aku harus tenang menghadapinya dan menyelesaikan masalah pekerjaanku. Halo Sisley, sapaku saat dia menerima panggilanku. Kamu tidak malu meneleponku, Elia? Balas Sisley langsung mengejekku. Aku perlu bicara sebentar, ucapku menahan geramku. Oh, bicara apa? Tentang enaknya sudah dicampakkan oleh pacarmu? Atau jadi pengacau di pesta pernikahan orang lain? Ucapnya tertawa sinis. Sisley, jangan sombong, balasku dingin. Kamu akan malu jika aku membalasmu sekarang ini, tegasku dengan data. Malu? Kamu tidak salah, ucap Sisley sombong. Semua orang di kota ini sudah melihat beritamu di koran dan majalah. Bahkan orang-orang di perusahaan sekarang bergosip mengatakan kamu adalah pembawa sial, tekan Sisley tertawa mengejek. Satu lagi, kamu pasti akan sulit diterima bekerja dimanapun di kota ini jika mereka mengetahui kamu adalah pembawa sial, ucap Sisley lagi. Jantungku berdebar sakit mendengar ucapannya. Beritaku sudah menyebar di perusahaan. Sisley, mana lebih memalukan, ucapku menahan gejolak perasaanku. Jika besok aku meminta Pak Russell menyebarkan berita perselingkuhanmu dengan Ronan, tekanku dengan marah. Apa maksudmu, Elia? Kamu tidak punya modal untuk itu. Sok mampu kamu, ucapnya ketus. Ya Sisley, jika kamu tidak percaya, kamu bisa bertanya kepada Ronan sekarang. Tadi malam aku sudah pindah dan kami sudah putus. Tadi malam Ronan sudah mendapatkan pelajaran yang bagus untuknya. Sekarang giliranmu, tekanku dengan keras. Apa yang jelas kamu, Elia? Jangan sembarangan bicara kamu, ucap Sisley mulai tidak tenang. Sisley, lakukan semua yang kukatakan. Jika tidak, maka aku tidak akan segan-segan ketusku. Hari ini juga kamu harus mengurus pengunduran diriku dengan baik di perusahaan.
segala sesuatu yang terkait dengan pekerjaanku bukan tanggung jawabku lagi. Dan berita burukku di perusahaan harus kamu klarifikasi dengan baik. Kamu cari alasan yang bagus agar namaku tidak jelek, tekanku. Lakukan itu semua saat meeting bersama nanti. Tugasmu itu saja dan lakukan secepatnya. Ronan tidak penting lagi bagiku. Dia adalah sampah yang menjijikkan. Ingat satu hal ini dengan baik, Sisley. Aku memang bersedia menjadi korban untuk masalah pernikahan Pak Russell. Tetapi dia memberiku jaminan untuk membantu segala kepentinganku dan keamananku. Jadi aku tentu bisa memintanya untuk menyebarkan berita perselingkuhanmu dengan Ronan. Jika kamu tetap tidak percaya, silahkan kamu telepon si sampah Ronan itu saat ini juga. Ketusku marah dan mengakhiri panggilanku. Debar-debar di dadaku tidak berhenti, mengingat semua kata-kata Sisley padaku. Tetapi aku berusaha menahannya dengan sekuat tenagaku. Tiba-tiba sebuah pesan masuk di ponselku. Elia, kamu sudah bangun? Aku sudah memesan makanan delivery untukmu beberapa saat yang lalu. Coba cek di depan pintu apartemen. Jika kemasan sudah tidak rapi lagi dan terbuka, katakan padaku biar aku segera mengkomplainnya ke restoran tersebut. Elia, setelah makan jangan lupa makan obatnya ya. Jangan sampai sakit. Hari ini tidak perlu kemana-mana dulu, tetap di apartemen saja. Berita tadi malam memang sedikit menyudutkanmu. Aku meminta maaf atas nama Pak Russell kepadamu. Jika tindakan kami itu bisa membuatmu sedikit sulit bersosialisasi nantinya. Tetapi jangan takut, ada Abang David. Setelah nanti aku pulang, kita akan melakukan apa saja yang kamu mau. Aku akan selalu membantumu, pesannya. Air mataku jatuh berderai saat membacanya. Dia bukan siapa-siapa bagiku, tetapi aku sangat tersentuh dibuatnya. Orang yang telah lama kucintai dan kuperdulikan, bahkan tidak sebesar ini perhatiannya padaku. Pak Russell di awalnya menuduhku dengan kata-katanya yang kasar, tetapi kemudian dia menutupinya dengan uangnya. Aku memang tidak mempermasalahkannya karena setelah tidak memiliki pekerjaan, aku pasti membutuhkan uang untuk hidup. Berita itu sebenarnya tidak adil bagiku. Jika nanti memang benar aku tidak diterima atau ditolak bekerja di tempat lain. Tetapi ada Bang David. Semangatku tumbuh dengan dukungannya. Aku tidak boleh sakit seperti kata-katanya. Hidupku harus bergerak ke arah yang lebih baik saat ini. Aku harus kuat dan tidak mudah menyerah, karena masih banyak yang harus kujalani dalam hidupku ini. Aku menyemangati diriku sendiri, tendang dan lemparkan semua masalah ini sejauh mungkin. Otakku harus bersih dari hal-hal yang menurunkan imun ini. Teriakku berjalan ke pintu. Aku mau makan yang banyak, lalu membereskan dan membersihkan apartemen Bang David. Setelah itu berbelanja dan memasak. Tekadku bersemangat. Saat ini di perusahaan di PT Big Success di lantai 4 di dalam kantor direktur utama. Pak Russell, jadwal kerja Bapak hari ini ada 2 yang tidak boleh diundur lagi. Janji temu ini sudah disetujui seminggu yang lalu. 1, membahas kerjasama proyek pembangunan jembatan di Kota X dengan perusahaan baru. Dan yang kedua, menghadiri undangan grand opening di sebuah kafe dan restoran klien kita, Pak Diego, ujar David dengan lugas. David, terima kasih. Yang poin pertama, telepon mereka dan tanya di mana pertemuannya. Lalu kita segera berangkat bersama. Poin kedua, kamu bisa mewakili aku ke sana. Nanti aku yang akan menelepon Diego terlebih dahulu untuk memberitahukannya. Malam ini aku harus pergi ke rumah Paman Kevin, karena ia meneleponku dan meminta untuk makan malam bersama mereka. Baik Pak Russell, saya akan menelepon perusahaan tersebut agar kita segera bisa berangkat, balas David dengan sigap. 2 jam setelah aku membereskan apartemen, aku pergi berbelanja makanan ke mall. Kulkas di dapur Bang David hanya tersedia roti, selai coklat, dan beberapa jus buah. Dua jam berbelanja membuatku sedikit berkeringat. Aku memakai sweater yang berkerah tinggi dan bertopi untuk menutupi penampilanku saat berbelanja tadi. Aku tidak ingin mencari masalah sehingga aku harus cepat-cepat berbelanja. Untung Bang David meninggalkan kunci apartemennya yang lain.
sebelum dia pergi bekerja. Jika tidak, dia pasti tidak akan mengizinkanku keluar tadi. Aku segera bersiap membereskan belanjaanku dan segera memasak. Nanti jika Bang David sudah pulang, makanan sudah tersedia, pikirku bersemangat melakukan sesuatu untuknya karena dia sudah banyak membantuku. Pukul 5 sore. Wah, apartemen siapa ini? Wangi cemara dan sangat bersih. Gumam David terpana kaget. Suara berisik di dapur dan aroma makanan yang wangi membuat David segera berjalan ke arah dapur. "Elia, kamu memasak?" panggil David heran melihat gadis manis yang sibuk menata makanan di meja makan. "Apa? Siapa?" teriakku kaget sekali. Tidak menyadari seseorang tiba-tiba sudah ada di dapur dan memanggilku. "Oh, maaf Elia, abang bikin kamu kaget ya," ucapnya tersenyum geli. "Kenapa tidak bilang-bilang atau ketuk pintu dulu kek?" balasku sebel. "Abang kira kamu tahu, sorry nona manis," ucapnya bersemangat melihat makanan di meja. "Wah Elia, sepertinya enak nih. Abang kok jadi lapar ya?" serunya terlihat tidak sabar. "Ya sudah, makanlah, ini semua buat Bang David," balasku dengan ramah. Terima kasih, ucapnya bersemangat dan langsung duduk dengan manis. "Sebentar ku ambilkan nasinya ya," ucapku bergegas. "Jangan terlalu banyak nasinya Elia, karena abang akan pergi pukul 7 malam ini. Ada undangan grand opening dari rekan perusahaan. Pak Rasal menyuruhku mewakilinya." "Segini cukup," ucapku memberikan sepiring nasi padanya. "Iya, abang lebih berselera makan sayur dan ikan yang kamu masak ini. Jadi nasinya sedikit saja ya," ucapnya sambil terkekeh. "Habiskan semuanya ya," ucapku dengan ceria. "Kamu berbelanja di mana? Tadi tidak terjadi apa-apa di luar kan?" ucap Bang David penasaran. "Tidak, aku menutupi wajahku dengan baik," ucapku dengan senang. "Bagus, gadis pintar, tetapi jangan lengah ya, takutnya nanti terjadi yang tidak-tidak. Seminggu ini mungkin berita ini masih heboh. Setelah itu orang-orang mungkin lupa," ucapnya sambil makan dengan lahap. "Ini enak sekali Elia, abang suka sekali masakan rumahan seperti ini," ucapnya memuji. "Itu biasa aja kok, nanti kalau abang mau makan apa katakan saja ya, biar aku masakin," balasku, menatapnya senang saat dia makan, seolah-olah makanan itu sangat nikmat di matanya. "Elia," panggil Bang David menatapku dengan lekat-lekat. "Apa?" tanyaku heran. "Itu lukanya bagaimana? Udah baikan belum?" ucapnya menatap keningku. "Karena kamu sudah masakin abang makanan yang nikmat, abang akan beri hadiah," ucapnya bersemangat. "Hadiah?" temanku heran. "Apa itu?" tanyaku sedikit bingung. "Ayo kamu makan juga sedikit, setelah itu abang akan mengubah penampilanmu. Lalu malam ini kita bersama ke pesta grand opening itu. Penata gaya akan membuatmu terlihat berbeda sesuai dengan arahan abang nanti." "Sehingga besok kamu bebas keluar tanpa takut ditegur orang, dan pasti tidak akan ada yang mengenalmu," ucapnya bersemangat. "Aku tidak suka yang norak-norak," ucapku minder dan tidak pede. "Tenang gadis manis, rambut lurus panjangmu akan dibentuk sedikit berombak, dan nanti wajahmu akan dipoles sedikit. Serahkan saja sama abang, si Ronan pasti pingsan berdiri jika melihat kecantikan aslimu nanti," ucapnya membuatku tersipu malu. "Sudah, jangan sebut lagi nama pria menjijikan itu," ketusku sambil menggigit daging paha ayam yang sedang kupegang. "Awas keselak Elia," ucap Bang David terkekeh geli. Wajah cemberut Elia bisa saja tetap manis walaupun sedang makan sambil menggerutu. "Elia, setelah makan dan mandi kita langsung bergerak. Di pesta jangan jauh-jauh dari abang ya. Nanti kalau ada yang naksir, langsung tolak saja. Bilang itu suamiku yang ganteng. Terus tunjuk abang, biar aman," ucapnya mengedipkan matanya. Aku tertawa, aku sangat geli dan tidak tahan dan kami pun tertawa bersama.